Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru jumpa kembali dengan channel Robi Rimadi. Mudah-mudahan kita semua dalam keberkahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimudahkan segala sesuatunya ya, baik rezeki, usaha, kerjaan, dan sebagainya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita bicara tentang referensi harga ya. Jadi kalau kita lihat dari potensi belanja APBN/APBD, itu belanja barang jasa itu sekitar 27%-nya itu gitu ya, terdiri dari pengadaan barang jasa. Sedangkan kalau di nasional itu sekitar 27% juga, 17% untuk belanja barang dan modal itu 10%, ini untuk PBN. Sehingga ini yang bisa dipotensikan gitu ya sebagai peluang untuk pasar produksi dalam negeri. Karena ini uang-uang kita gitu ya, seperti arahan Bapak Presiden bahwa untuk uang-uang kita harusnya digunakan untuk kepentingan produksi dalam negeri juga gitu ya. Nah, untuk belanja barang jasa modal itu adalah sebesar sekitar 26% itu dapat dioptimalkan gitu ya di gabungan antara belanja PBN dan APBD gitu ya sebagai peluang pasar. Ini sumbernya dari Kementerian Keuangan tahun 2023 ya. Ini kita mengambil bahan dari Lembaga Pengembangan dan Konsentrasi Nasional ya. Terus untuk multiplier efeknya, apabila kita substansi impor sebesar 400 triliun, itu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,71%. 1,71% ya. Ini berdasarkan hasil BPS tahun 2022, bahwa hasil simulasi pool substitusi menunjukkan dampak output sebesar 627 triliun. Di sisi lain dampak yang lainnya adalah sebesar 190 triliun ya. Sedangkan kalau kita belanja produksi dalam negeri sebesar Rp1 saja, itu sebetulnya menghasilkan Rp2,2 terhadap ekonomi nasional gitu ya. Ini simulasi dengan model CGE, belanja produk sebesar 72 triliun itu memberikan dampak sebesar 0,94 terhadap PDB nasional ya, atau setara dengan 159. Jadi angkanya seperti ini. Jadi kita belanja produksi dalam negeri itu Rp1 itu menghasilkan Rp2,2 ya. Feedback multiplier efeknya gitu ya. Sangat bagus untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, sebelum kita lanjut ke dalam hal-hal teknis lainnya, kita perlu disampaikan kembali ya tentang pengertian-pengertian dan definisi dari PDN adalah barang atau jasa termasuk rancang bangun dan perekayaan satu yang diproduksi dan dikerjakan oleh perusahaan investasi atau dan berproduksi di Indonesia. Yang kedua, menggunakan tenaga kerja WNI, dan ketiga, bahan baku atau komponennya itu seluruh atau sebagiannya berasal dalam negeri. Nah, kewajiban PDN ini ditujukan dengan nilai tingkat komponen dalam negeri atau TKDN-nya itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, dan nanti dibuktikannya dengan sertifikat gitu ya, sertifikat tanda sah capaian TKDN. Ini yang dikeluarkan oleh Kemenperin ya. Nanti di video yang kemarin sudah dijelaskan apa itu yang sertifikat-sertifikat seperti itu ya. Nah, penggunaan PDN itu ditentukan berdasarkan komponen dalam negeri pada setiap barang yang ditujukan dengan nilai TKDN. Ini di dalam PP 29 tahun 2018 ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini ada beberapa istilah digunakan dalam produksi dalam negeri ya pada proses pengadaan barang jasa. Yang pertama adalah TKDN. TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri ya, barang jasa atau gabungan barang jasa, atau indikator tingkat penggunaan komponen negeri pada barang, gabungan, atau gabungan barang jasa. Jadi ada 3 barang, gabungan barang, jasa, dan gabungan jasa, serta gabungan barang dan jasa gitu ya. Nah, untuk BMP itu adalah bobot manfaat perusahaan. Ini adalah nilai penghargaan kepada perusahaan yang berinvestasi di Indonesia karena memberdayakan usaha kecil, memelihara kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan, memiliki sistem manajemen mutu, dan memberikan fasilitas pemeliharaan purna jual. Ini dua-duanya bersertifikat ya, dikeluarkan oleh Kemenperin, itu hasil verifikasi dari 2 konsultan verifikator, yaitu Surveyor Indonesia dan Sukopindo ya.
Dan juga ini pengertian dari istilah verifikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh verifikator independen. Seperti itu, guys ya. Nah, untuk beberapa istilah lainnya juga ini saya kira bisa dilihat juga pengertian-pengertiannya. Nah, ini yang kita garis bawahi tentang preferensi harga adalah nilai penyesuaian atau normalisasi harga terhadap penawaran proses perhitungan jasa evaluasi akhir pada pengadaan barang jasa. Dihitung saat evaluasi harga penawaran. Diberikan untuk barang jasa dengan TKDN ya, tingkat komponen dalam negeri lebih besar atau sama dengan 25%. Diberikan untuk barang gitu ya, dengan TKDN 25%. Jadi yang diberikan preferensi itu adalah barang kalau di sini ya pengertiannya. Diberlakukan untuk pengadaan di atas 1 miliar. Diberlakukan pengadaan 1 miliar. Ini kalau pengertiannya itu HPS ya, teman-teman sekalian. Kalau kita lihat di Perpresnya gitu ya. Nah, terus untuk preferensi barang maksimal itu adalah 25% untuk konstruksi, dan untuk konstruksi yang dikerjakan Badan Usaha Nasional itu preferensinya diberikan lagi tambahan di atas 7,5% di atas penawaran badan usaha asing terendah. Jadi kalau ini untuk tender internasional, guys ya. Kalau tender internasional itu dengan nilai di atas 1 triliun, itu baru menggunakan, kalau misalnya tender di Indonesia itu ada peserta dari luar dengan nilai pagu di atas 1 triliun, itu perusahaan nasional itu mendapat 70,5% preferensi gitu ya. Kayak ini ya, insentif gitu ya, untuk nanti kita jelaskan insentifnya seperti apa. Jadi ininya ya, perhitungannya. Nah, teman-teman sekalian, untuk penghambat dalam produksi dalam negeri itu, ini ada beberapa penghambat gitu ya. Yang pertama ada ketidaksesuaian, hambatan dalam SDM pada kementerian, lembaga, dan perangkat daerah, dan lain-lain sebagainya ya. Nah, terutama ini nih, hambatan dari aspek ini, pengertian-pengertian ini. Nah, mudah-mudahan dengan kita saya memberikan pengertian-pengertian atau bukan mengajari ya, berbagi ilmu saja, mudah-mudahan kita dapat menghambatan dari aspek SDM ini bisa dikurangilah minimal gitu ya, seperti itu. Nah, terus kebijakan pemerintah dalam mendorong peningkatan penggunaan produksi dalam negeri ini, yang pertama adalah ada Undang-Undang nomor 3 tentang perindustrian, ada PP nomor 29 tentang industri, dan ada Perpres ya 16 tahun 2018 atau dengan perubahannya Jungto nomor 12 tahun 2021. Jadi di pasal 4-nya itu adalah tujuan dari pengadaan barang jasa ini adalah meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, dan kewajiban penggunaan produksi dalam negeri itu wajib gitu ya, menggunakan produk dalam negeri apabila terdapat produk dalam negeri dengan nilai penjumlahan TKDN dan BMP sedikit-sedikitnya 40%. Ini 40 itu sih. Nah, ini 40%. Nah, ketika produk dalam negeri itu ada yang TKDN dan BMP-nya 40%, itu kita wajib ya, jangan dicari-cari lagi, kita menggunakan produk luar negeri. Dan ini kita bisa dicek oleh di sertifikat TKDN yang dikeluarkan oleh Kemenperin, dan BMP-nya juga ini 15%, ini 25%. Ini 15 ya guys ya, jadi jumlahnya 40%. Nah, kalau ada produk yang sudah lengkap seperti ini, 40%, kita wajib menggunakannya guys. Terus juga di dalam Perpres 12 gitu ya, di Perpres 12 kita juga di kewajiban untuk penggunaan produksi dalam negeri guys ya. Jadi untuk penggunaan produksi dalam negeri itu diwajibkan tadi sama gitu ya dengan yang di itu mengacu kepada daftar inventaris pengadaan barang jasa. Nah, jadi ini itu mengacu kepada daftar inventaris barang jasa dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian. Jadi kalau kita lihat di sini guys ya, ini websitenya guys. Websitenya seperti ini. Di sini ada ini ya. Jadi untuk ngecek sertifikat atau seperti apa, di sini ada yang rekapitulasi, ada nilai TKDN industri kecilnya juga sudah diterbitkan oleh Kemenperin, dan juga sertifikat ya. Nah, ini sertifikatnya seperti ini. Jadi kalau misalnya rekapitulasi di sini bisa dicek, atau kategori pencairannya seperti apa. Di sini ada misalnya kelompok barangnya ini ya,
satu sertifikat itu dapat berisi lebih dari satu jenis produk. Oh, sekarang udah ini ya. Jadi untuk satu sertifikat TKDN ini dapat berisi lebih dari satu jenis produk ya. Nah, kalau kita cek ya. Kalau misalnya untuk peralatan bahan ya misalnya. Barang lainnya. Bahan bangunan. Nah, ini bahan bangunan konstruksi guys ya. Nah, ini kalau kita cek misalnya aspal hot mix nih. Ini kita cek apakah ini sudah bersertifikat belum ya. Ini TKDN-nya kan 50% ya. TKDN-nya berarti kan sudah wajib gitu ya untuk dibeli. Oh ini. Jadi TKDN-nya sudah cukup bagus, ada yang 99 juga ini. Jadi ini bisa bisa digunakan gitu ya. Seperti itu guys untuk melihat TKDN yang digunakannya gitu ya. Terus kalau misalnya itu berdasarkan bangunan, kalau misalnya berdasarkan jenisnya gitu ya, kita cek di sini. Ini kategori pencairannya apa, pencariannya gitu ya. Misalnya produknya, misalnya ini semen misalnya ya. Semen apa yang sudah ber-TKDN. Nah ini. Atau besi ya. Coba kita besi. Produk. Nah ini. Jadi banyak ya, guys. Silakan nanti dicek saja perlunya seperti apa produk atau perusahaan gitu ya yang bisa dimanfaatkan untuk mengecekkan gitu ya. Jadi dalam ini di sini pengeluaran sertifikatnya juga ya. Nanti tadi bentuknya seperti itu ya, ada segala sertifikat gitu ya. Itu kalau yang IKA ini tidak bayar guys ya. Nanti ada di SIINAS ini namanya. Ada untuk industri kecil ini seperti perusahaan Aditya Pertiwi ini kue coklat gitu ya, rasa Coco Crunch ini TKDN-nya 38%. Terus ada juga dari CP ini mesin Apo pengolah pupuk organik gitu ya, dimensi ini 40%. Jadi ini didaftarkan secara gratis di SIINAS ya, sistem informasi SIINAS itu. Untuk industri kecil lah pokoknya gitu ya, untuk secara nasional. Nah, itu guys untuk yang sertifikat TKDN-nya ya, kita ketahui seperti itu. Nah, untuk TKDN dan BMP ini wajib ya, terus juga penerapan dalam setiap tahapan pengadaan barang jasa. Di sini teman-teman kontraktor misalnya ya, kita perlu melihat di sini nih di pelaksanaan di pemilihannya nih di sini. Tapi kalau kita sebagai pengetahuan bahwa prosesnya seperti ini ya, dalam perencanaan pengadaan itu PPK juga telah menyusun, menetapkan estimasi target TKDN. Ini estimasi targetnya itu biasanya kita dibantu oleh konsultan perancang gitu ya, dan besaran preferensinya juga itu ditetapkan oleh perancang gitu ya, karena kan mereka yang menyusun gitu ya spesifikasi teknis dan barang komponen barang-barangnya gitu ya, apa yang yang digunakan untuk penyusunan suatu proyek. Nah, itu estimasi targetnya harus keluar tuh dari konsultan perancang itu, sehingga nanti PPK itu menyusun, menandatanganinya juga, dan PA itu menetapkan RUP-nya gitu ya. Nah, di persiapan pengadaan itu nanti kita oleh PPK itu direview ya dokumen perencanaan, memastikan lagi tagging dari TKDN itu ya, tagging TKDN-nya, terus DRUP, terus TKDN-nya, preferensinya berapa persen yang diinginkan, juga menetapkan spek teknis KAK, HPS, dan draft penyusunan kontrak. Dokumen menyusun dokumen persiapan ya. Nah, nanti sama Pokja ketika dikirim ke UKPBJ, nanti Pokja juga akan mereview dokumen persiapannya apakah sudah memasukkan persyaratan PTKDN gitu ya, seperti yang tadi ini, estimasi target besaran preferensi dan ininya ya, harga-harga dan barangnya itu di HPS sudah spesifik teknis sudah dicantumkan atau belum gitu ya, produk dalam negerinya atau tidak. Nah, juga yang keempat di sini nanti dievaluasi dokumen, nanti kita akan cek di sini evaluasinya seperti apa ya teman-teman.
Nanti Pokja juga akan memeriksa data dukungnya, cek inventarisasi pengguna barang jasanya, terus perhitungan gabungan barang jasanya, serta menghitung preferensi harganya. Di dalam hasil evaluasi akhirnya itu dia dapat preferensi berapa persen gitu ya, turunnya berapa persen. Tetapi kontraknya itu tetap kembali ke kontrak harga penawaran ya. Nah, terus juga di pengendalian kontrak, tapi ini jangan penyedia ini jangan asal gitu ya, karena pengen menang. Jadi preferensi harganya tinggi gitu ya, mintanya tinggi, tetapi di pelaksanaan ini tidak tercapai. Nah, ini nanti bisa menjadi pelanggaran gitu ya, pelanggaran di sini tidak sesuai kontrak itu bisa kena denda. Nah, teman-teman sekalian, ini ya, kalau siapakah yang berhitungan TKDN, saya kira ini nanti tim verifikator ya yang mengerjakannya, terus TKDN industri kecil juga ini melalui SIINAS. Nah ini ya, SIINAS lengkap dan dukung ini untuk TKDN industri kecil ya. Teman-teman bisa dilihat di dalam Permen Perin 46 tahun 2022. Ini produsennya melakukannya secara self assessment. Jadi diperkirakan gitu ya. Nah, mungkin bisa belajar juga dari video-video saya bagaimana untuk melakukan self assessment. Misalnya ini berapa persen, ini berapa persen kandungan-kandungannya. Ya secara global aja lah nanti ininya ya. Nah, proses SIINAS ini seperti ini, guys. Jadi proses ini untuk industri kecil ya, kalau misalnya yang belum tahu, industri kecil itu ada yang namanya harus sudah memiliki NIB intinya ya. Nanti input di sini data umum perusahaan gitu ya, alamat kantor, NPWP, IUI dan lain-lain, izin usaha gitu ya, industri, dan self assessment. Ini bahan materialnya terbuat dari apa saja, misalnya ini buatan dari mana nih, coba dicek di kemasannya ini buatan siapa gitu ya, dicek. Tenaga kerjanya kalau tidak menggunakan lokal berarti 100% dikali 10%, 10 gitu ya. Factory overhead ini hal-hal yang sebelum produksinya seperti apa, ini biaya-biaya penunjang atau biaya sebelum praproduksi gitu ya, seperti apa, itu biaya-biaya seperti pembelian ongkos angkut gitu ya, terus itu yang seperti di depan-depan sebelum produksi pokoknya gitu ya, seperti itu dihitung, dan juga pengembangannya ini bobot 2%. Nanti diverifikasi oleh tim kerja, nanti mendapatkan cek sertifikat elektronik gitu ya. Nah ini tata cara sertifikat TKDN industri kecil itu ada di YouTube ya, tata cara pengajuannya. Ini kelompok-kelompok kerjanya, teman-teman sekalian. Nah ini dasar perhitungannya ya. Dasar perhitungannya ini teknis ya, nanti sambil dibantu nanti untuk bagaimana perhitungan-perhitungan untuk yang industri-industri besar gitu ya. Nah, tata cara perhitungannya di sini ada yang sudah dijelaskan dalam Permen Perin nomor 16 gitu ya. Ini untuk Permen Perin 4, untuk PLTS gitu ya, dan lain sebagainya. Untuk HP juga sudah dihitung. Nah, teman-teman saya juga informasi bahwa HP Samsung itu sudah TKDN untuk sudah produksi dalam negeri ya. Jadi hanya mereknya saja yang buat Samsung. Nah, terus cara perhitungan juga ini berdasarkan TKDN barang dan cost base-nya gitu ya, berdasarkan ongkos dasarnya itu didasarkan kepada bahan baku, tenaga kerja, mesin, dan overhead. Ini yang kira-kira yang dihitung gitu ya, ini dalam negeri atau luar negeri, dalam negeri atau luar negeri. Ini juga di perhitungan ini berdasarkan biaya membuat produk gitu ya. Suatu produk itu terdiri dari bahan bakunya apa saja, terus tenaga kerjanya dirinci gitu ya. Ininya apa, di breakdown kepada 4 ini. Nah, teman-teman sekalian, saya kira ini untuk ngitung TKDN alat berat gitu ya. Kalau teman-teman misalnya mempunyai suatu alat gitu ya, dibuatnya di dalam negeri atau di luar negeri, tetapi kalau di dalam negeri itu 100%. Tetapi kalau suatu alat itu dibuat di dalam negeri tetapi dimiliki oleh asing, itu 75%, tetapi kalau misalnya ini campuran 70-50, ini tergantung sahamnya gitu ya. Nanti diperkalikan. Ini untuk TKDN alat-alat kerja. Sama juga kalau produksi dalam negeri tetapi dimiliki oleh dalam negeri, ini 75% ya, dan sama perhitungannya seperti itu. Nah, rumus perhitungan untuk TKDN barang itu seperti ini ya guys.
Jadi biaya produksi barang jadi dikurangi biaya komponen luar negerinya berapa, dibagi dengan biaya produksi barang jadi. Ini sama ya, ngitungnya ke sini dikali 100. Nah, atau TKDN-nya itu biaya komponen dalam negeri di biaya produksi barang jadi dikali 100 untuk TKDN barang. Nah, TKDN berhitung berdasarkan self assessment ini satu kegiatan pelaksanaan tender. Jadi sedangkan untuk pengadaan barang jasa gitu ya dapat ditentukan dengan melakukan perhitungan sendiri nilai TKDN gabungan sesuai dengan cara perhitungan TKDN nilai BMP pasal 69 untuk satu pelaksanaan tender. Jadi setiap tender itu suatu bangunan atau produksi konstruksi gitu ya, produk konstruksi itu nanti ada satu hitungan berapa bangunan ini komponen dalam negerinya gitu ya, seperti itu. Nanti tata caranya seperti ini guys. Jadi di situ ada manajemen proyek gitu ya, ada tenaga kerja, alat kerja, pabrikasi dan lain-lainnya, jasa lainnya. Itu tidak termasuk keuntungan pajak ya. Jadi yang pertama adalah dihitung berdasarkan perhitungan sendiri, TKDN-nya ini perhitungannya seperti sendiri, bahan mesin berdasarkan negara asal, tenaga kerja berdasarkan kewarganegaraan. Kalau ada negara asing ini berapa orang gitu ya, kalau dibandingkan dengan tenaga Indonesia itu 100%. Terus biaya total itu harga jasa itu seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan jasa dihitung sampai di lokasi pengerjaan. Ini kalau misalnya total jasa ya, dihitungnya itu di lokasi pekerjaan. Nah, ini rumus perhitungannya untuk jasa itu ya, hampir sama dengan barang, jadi total jasa, biaya luar negerinya berapa gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk gabungan ini seperti ini guys. Jadi ininya apa TKDN barangnya itu dapat dilihat dari inventarisasi yang tadi ya, dari Kemenperin itu nilai ininya berapa gitu ya, uraian singkatnya, uraian komponen barangnya apa gitu ya. Misalnya ini pipa baja, spesifikasinya API 5L, ini pemasoknya KS, Krakatau Steel, negara asal Indonesia, TKDN-nya 50, jumlahnya 400 unit, sedangkan harga satuannya 8.000 sehingga KDN-nya itu adalah karena ini 50% berarti dibagi 2 ya, 50% 50% ini 3 miliar 200 gitu ya, ininya apa totalnya gitu ya. Seperti itu, nanti dijumlahkan ini TKDN-TKDN-nya, TKDN dan KLN-nya sehingga gabungannya itu jadinya 52,60%. Ini untuk misalnya gitu ya, pengadaan pipa dan pompa. Ini apa breakdown-nya seperti ini. Nah, kalau dikonstruksi kan kebayang ini ya, misalnya kalau ada yang ada 5.000 item gitu guys ya. Nah, itu kan kebayang ya ininya ya. Ngitung satu-satu gitu ya. Makanya di Kementerian PUPR itu telah mengeluarkan ini guys ya. Jadi nomor 602 ini batas minimum nilai TKDN untuk jasa konstruksi. Jadi ini merupakan threshold untuk pekerjaan-pekerjaan misalnya untuk pembangunan-bangunan bendungan. Ini 60 ya nilai TKDN-nya. Jadi ini yang harus dicapai gitu ya. Hitungan-hitungannya ini kalau misalnya tadi ya harus bangunannya harus tercapai 50. Tapi kalau misalnya dihitungnya jadi 52 misalnya gitu ya, yang ini sebetulnya tidak tercapai. Nah, ini bisa kena sanksi gitu ya di ininya ya, di lapangannya. Seperti itu. Nah, itu terus yang lainnya itu hampir sama ya, revitalisasi danau, bangunan, rehab bandung, pembangunan embung ini ya. Ada yang tinggi-tinggi juga. Karakteristik gitu ya, operasi TKDN-nya TKDN untuk batas minimum TKDN gitu ya, itu harus tercapai oleh suatu bangunan di bidang-bidang di Kementerian PUPR. Di sini pemugaran peremajaan kawasan permukiman 45% gitu ya. Ada juga ini berdasarkan hitungan-hitungan yang kita tahu mungkin berdasarkan invoice yang tahun-tahun kemarin gitu ya, berapa tercapainya suatu bangunan produksi-produksi PUPR di tahun-tahun kemarin gitu ya, berapa nilai threshold yang harus tercapainya. Ini kesepakatannya. Dan berdasarkan perhitungan-perhitungan teknis tentunya gitu ya.
berapa yang harus tercapai. Itu guys untuk di PUPR ya. Nah ini untuk rekapitulasi perhitungan TKDN untuk konstruksi misalnya gitu ya. Ini sudah terjadi di breakdown dulu Kang, intinya aja guys. Untuk barang, jasa gitu ya. Ini kan gabungan barang dan jasa ya. Jadi barangnya itu material, tadi direkapnya seperti ini ya. Jadi uraiannya, komponen-komponennya nanti direkap itu seperti ini. Jadi keluar nanti TKDN gabungannya itu 64,15. Ini sama ya dengan ini. Jadi gabungan-gabungan ini. Gabungan antara TKDN barang dan jasa. Nanti hitungannya seperti ini guys ya. Kita sampaikan. Nah, ini dalam teman-teman jadi tugas dan kewenangan Pokja juga ya dalam pelaksanaan tender gitu ya. Ini dalam perencanaan, persiapan dan pemilihan. Nah, di pemilihan ini menetapkan pemenang untuk ini ya. Melaksanakan untuk tender ya, menetapkan untuk tender untuk 100 miliar itu oleh Pokja gitu ya, atau seleksi itu paling banyak sebesar 10 miliar. Nah, teman-teman, untuk pemilihan Pokja itu sebetulnya kita lihat di review gitu ya. Pokja melakukan review, memastikan penentuan wajib tidaknya PDN adalah PPK menyusun dokumen persiapan sudah mempertimbangkan target PDN gitu ya, targetnya TKDN yang dipersyaratkan. Nah, itu juga direview dimuat dalam dokumen pemilihan ya, dijelaskan kepada semua peserta dalam unwising. Nah, teman-teman yang belum tahu caranya nanti kita akan jelaskan ya, atau dilihat di video yang kemarin tentang TKDN juga bisa ada di situ. Nah, terus untuk review dokumen pemilihan di sini oleh Pokja juga Pokja juga melakukan review gitu ya, di analisis pasar, terus spek teknisnya gitu ya, HPS, terus juga risiko pekerjaan dan lain-lain sebagainya. Terus tindak lanjutnya apabila diperlukan gitu berdasarkan review, maka Pokja pemilihan mengusulkan untuk melakukan perubahan. Jadi didiskusikan untuk dirubah gitu ya, sesuai dengan aturan-aturan berlaku. Nah, ini struktur pemilihannya. Jadi untuk dokumen ini saya kira hampir sama ya di standar bidding dokumen atau di model dokumen pengadaan gitu ya, seperti ini isinya. Terus di klausul yang perlu disampaikan dalam TKDN dalam IKP itu adalah instruksi kepada di IKP gitu ya. Jadi satu jenis pekerjaan itu untuk satu barang gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, itu yang kedua adalah klausul TKDN preferensi harga dalam IKP, instruksi kepada peserta, penawaran yang menyampaikan paling rendah 25% diberikan preferensi untuk pengadaan jasa paling sedikit di atas 1 miliar rupiah. HPS-nya guys ya. Kalau menurut Kemenperin itu HPS-nya guys ya. HPS-nya 1 miliar rupiah. Nah, juga klausul preferensi dalam LDP itu juga ada diisi ya. Lembar dokumen pengadaan itu ada klausul untuk pengadaan dalam negeri, atas penggunaan dalam negeri diberikan preferensi harga sebesar berapa nih? 25% misalnya gitu ya. Ini ditentukan oleh PPK berdasarkan masukan dari tim perancang gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat di pengumuman-pengumuman di SPSE ini sudah ada yang menentukan TKDN minimalnya gitu guys ya. Ini harus diperhatikan. Nah, ini dalam tender, jadi evaluasi penawaran juga di sini dilihat ya. Di dalam spesifik teknis apakah memenuhi persyaratan gitu ya. Lihat prom isian TKDN-nya, cek TKDN, misal scan sertifikat TKDN. Jadi di dalam hitungan evaluasi teknis, jadi Pokja itu kan menilai gitu ya, penawaran dari teman-teman sekalian adalah terdiri dari administrasi teknis dan harga gitu ya. Administrasi teknis ini keabsahan suara dan kejaminan penawaran gitu ya. Terus di teknis ini adalah salah satunya adalah ini ya, lihat POM ininya, besaran TKDN-nya dia mengusulkan TKDN enggak. Ini tidak menggugurkan guys ya. Kalau mereka mengusulkan TKDN berarti menginginkan preferensi harga. Nah, di sini di evaluasi penawaran, di evaluasi harga, itu kesesuaian APS dengan pagu anggaran dan kewajiban harga serta hitung HEA. Jika pengadaannya 1 miliar,
dan TKDN yang ditawarkan 25%, maka dihitung preferensi harganya. Bagaimana caranya di Pokja akan menghitung, itu nanti kita sampaikan ya. Nah, teman-teman sekalian, di sini untuk tata cara evaluasinya seperti ini, guys. Jadi, HEA itu menentukan urutan pemenang ya, tidak mempengaruhi besar penawaran. Jadi, kalau misalnya penyedia tidak mau diberikan preferensi, ya dia tidak mendapat preferensi serta tapi tidak menggugurkan gitu ya. Seperti itu, untuk informasinya, teman-teman sekalian bisa melihat ke dalam sumber-sumber yang tadi ya, atau dari Kemenperin ini. Misalnya ini ada produk, perusahaan, dan nama sertifikat TKDN yang tadi ya. Dan teman-teman Pokja juga ini, Pokja apa, teman-teman penyedia itu mengisi di sini guys ya. Jadi pekerjaan apa nih, misalnya gitu ya, pondasi, ini komponennya misalnya semennya kuantitas berapa gitu ya, TKDN-nya, harga satuannya berapa, harga total berapa, nah ini preferensinya berapa. Nah ini semen kita bisa lihat preferensinya di berapa nih, seperti itu guys ya. Jadi evaluasi harganya seperti itu, akhirnya seperti ini. Jadi produk yang memiliki TKDN maka produk luar negeri digugurkan. Dapat dilakukan hanya satu jenis barang dalam satu paket. Nah, perhitungan HEA-nya seperti ini ya, hasil evaluasi akhir untuk 1 miliar ke atas HPS-nya. 1 min koefisien preferensi dikalikan dengan harga penawaran. Seperti itu. Nah, bagaimana ini perhitungan akhirnya itu adalah gabungan guys ya. Jadi gabungan antara apakah dia dapat preferensi harga atau tidak. Jadi kalau misalnya dapat preferensi, misalnya harga penawaran 1 miliar barang ya, TKDN 50%, preferensinya yang diberikan oleh PPK tadi ya 25%. Jadi di sini. Nah, yang 25% ini dapatnya dari sini guys ya. Nah, nanti ditentukan oleh PPK guys. Oleh PPK itu menentukan yang di nah ini ya, di LDP ini. Jadi preferensi harga dilihat, dicek ini misalnya 25%. Ini nanti ditentukan oleh Pokja untuk menilai hasil evaluasi akhir guys ya. Seperti itu. Nah, koefisien prediksi adalah presentasi TKDN-nya berapa, 50 dikalikan preferensi. Ini jadinya koefisien preferensinya. Jadi 1 dikurangi koefisien preferensi dikalikan harga penawaran. Ini jadi nilai HEA-nya itu 875. Nah, ini misalnya penawaran dihitung HEA perusahaan A, ini perusahaan B gitu ya. Jadi infrared lamp tidak mendapatkan preferensi. Ini karena mungkin buatan dalam negeri gitu ya, buatan luar negeri gitu ya, tidak mendapatkan preferensi. Atau TKDN-nya ini di bawah 20%. Jadi tidak mendapatkan preferensi. Ini yang mendapatkan preferensi, jadi harga satuannya ini dikurangi guys ya. Dikurangi, jadi dikurangi preferensinya berapa rupiah gitu ya. Ini jadi harganya turun nih. Akhirnya kan awalnya 570 juta. Tetapi karena dia dapat preferensi 26%, itu menjadi 532 guys ya. Tuh ya. Ya, untuk cooler juga ini 27%, jadi dari harga 4 juta dengan total 200 unit itu totalnya kan harusnya 2.800 juta. Tetapi karena dia mendapat preferensi harga, itu harganya jadi 746 juta. Tetapi ini harga total ini tidak ini ya. Ini hanya menentukan untuk peringkat saja guys ya. Tapi untuk kontraknya balik lagi ke sini. Tetapi ini nanti diperhitungkan dalam pelaksanaan ininya ya, pelaksanaan konstruksinya. Jadi ini harus tercapai nih. Janjinya misalnya wheelchair 26%, ya harus seperti ini. Harus, kalau tidak kan ada sanksinya gitu ya. Jadi tidak hanya menang tender, tapi harus dipertanggungjawabkan. Nah, di sini juga perusahaan B dia menawar untuk seluruhnya guys ya. Karena di sini kan ada yang infrared lamp ini dia tidak mengajukan TKDN, tetapi kalau di perusahaan B dia mengajukan TKDN sehingga nilainya itu di bawah gitu ya. Jadi totalnya 3 miliar 3,1, sedangkan penawarannya itu lebih tinggi ya di awalnya itu 3,340 sama 46 sama 3,320. Tetapi karena dia memanfaatkan preferensi harga, itu nilainya menjadi 3,1 gitu ya. Dia menang, tapi nilai kontraknya lumayan besar gitu ya. Jadi berkurang sekitar 200 jutaan gitu ya. Dimungkinkan untuk menggunakan komponen dalam impor. Nah, ini jika proses pengadaan menggunakan komponen berupa jasa keduanya yang tidak berasal dalam negeri, maka masih dimungkinkan.
untuk barang diadakan sesuai dengan besar TKDN yang tercantum dalam daftar gitu ya. Ini TKDN ini berdasarkan ini ya, nanti dicek sertifikatnya guys ya. Itu terus untuk metode evaluasi harga terendahnya ya itu ya. Jadi nilai penetapan pemenangnya ya harga berdasarkan harga terendah. Nah, gitu untuk hasil akhirnya. Referensi juga diberikan harga 25% dikalikan TKDN. Ini untuk perhitungan evaluasi akhir ya. Ini kalau misalnya untuk tender ini ya, tender internasional ya. Jadi setelah dihitung seperti tadi untuk gabungannya untuk perusahaan A ini dikalikan lagi ini 7,5% ya untuk menurunkan lagi nilai mendapatkan lagi ini ya preferensi sehingga nilainya lebih turun lagi sehingga perusahaan nasional dan nasional A dan B ini bisa menang gitu ya, bisa harganya lebih rendah, lebih murah dari perusahaan asing. Di sini kalau kita lihat perusahaan asing itu nawarnya itu 726 juta ya. Tetapi karena dia tidak mendapatkan preferensi harga, ia tetap menjadi 726 sehingga meskipun perusahaan dalam negeri itu nawarnya 740 triliun gitu ya, berapa nih? 740 triliun gitu ya. Ini tetap mendapatkan preferensi sehingga nilainya lebih rendah. Jadi ini peringkat pertama gitu ya. Ini karena preferensinya dikurangi dengan yang 7,5% ini guys ya. Seperti itu. Nah, untuk perhitungan asing. Nah, kalau kita cek di contoh guys ya. Jadi di sini kita ada contoh untuk hitung-hitungan TKDN ya guys ya. Jadi saya mempunyai contoh guys ya. Jadi di sini kita misalnya perusahaan A nih. Perusahaan itu dia hanya mengusulkan untuk pasangan kusen aluminium saja yang menggunakan TKDN gitu ya. Jadi dia menggunakan TKDN-nya 60%, dia hanya ini yang mendapatkan preferensinya. Seperti ini nilainya. Nah, komponen persentase dalam negerinya tadi 60,70%, nilai preferensinya itu 7.600.000 guys ya. Jadi ini adalah perkalian antara F10 itu jadi nilai harga setelah preferensi dikurangi dengan I10 harga penawaran, harga total awalnya gitu ya, hampir sama guys ya dengan tadi sehingga mendapatkan 7.600.000 ya untuk nilai preferensinya. Sedangkan perusahaan B ini menggunakan hampir seluruhnya ini menggunakan produk-produk dalam negeri gitu ya. Jadi dia mengajukan dari komponen barang ready mix sampai semen MU, ACP ini udah hampir beberapa 30-an barang yang dia mengajukan untuk menggunakan produksi dalam negeri. Jadi produksi dalam negerinya ini ada sertifikatnya, kita cek satu-satu guys ya. Apakah betul enggak ininya, terus preferensinya sesuai dengan yang tadi disampaikan oleh PPK. Terus nilainya juga harga setelah preferensinya berapa, jadi komponen dalam negerinya berapa, nanti nilai preferensinya berapa yang diberikan gitu ya, nanti dikurangi dengan harga yang penawarannya. Ini dari misalnya ini yang dari 100 dari berapa? Dari 390 harga penawarannya dari 500 itu menjadi 100 ini ya 131. Ini kan jauh ya ininya apa? Sehingga kalau kita lihat dan juga ini ada perusahaan C ini TKDN-nya tidak divalidasi karena tidak sah ininya ya bukti ininya bukti ininya sertifikatnya ya. Nah, ketika kita urutkan pemenang itu meskipun PT B itu di harga penawarannya hampir sama gitu ya. Ini biasanya kan nawarnya itu 80% ya rata-rata ya. Tetapi karena dia menggunakan preferensi, jadi dia peringkat ke-1 guys karena ini kan dia menjadi harga rendah. Jadi hasil evaluasi akhir setelah preferensi itu dia hanya menjadi 10,5-an ya. 10,448 dan sedangkan yang perusahaan A ini tetap 11 turun sedikit gitu ya. Dan perusahaan C ini tidak diberikan preferensi, tapi tidak menggugurkan ya. Nah, yang menang itu adalah perusahaan B, karena dia menjadi nilainya itu 10 miliar, 488. Sedangkan kontraknya itu balik lagi ke sini guys. Kontraknya aman gitu ya, jadi balik lagi ke 10,055. Nah, setelah itu baru kita
berikan kepada umumkan setelah masa tangga dan lain-lain, kita serahkan ke PPK dan dikasih tahu bahwa perusahaan pemenang ini mengusulkan preferensi harganya, mengusulkan preferensi harga ya, sehingga ini barang-barang yang perlu dicek oleh PPK di dalam pelaksanaan harus menggunakan barang-barang seperti ini. Nah, ini harus disampaikan oleh PPK pada pengawas bahwa barang-barang yang digunakan ini adalah sesuai dengan ini, yang mempunyai sertifikat TKDN seperti ini gitu ya, sertifikat TKDN-nya ada persentasenya. Itu kalau misalnya dilanggar itu akan menimbulkan denda gitu ya. Kalau misalnya ini salah satu tidak dilaksanakan, nanti kena audit, ini menjadi balik lagi, misalnya ini berapa nih kerugian negara apabila tidak menggunakan, misalnya ini menggunakannya menjadinya ada yang misalnya yang tidak bersertifikat gitu ya. Nah, ini kan jadi merugikan negara. Nah, ini jadi dijumlahkan otomatis akan dikembalikan sebagai kerugian negara. Itu guys, hati-hati ya dalam penentuan ini. Meskipun dapat menang, tetapi kalau ke depannya ini kira-kira tidak bisa dilaksanakan, lebih baik jangan. Nah, demikian guys ya, mudah-mudahan dapat mengerti. Tapi kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, silahkan di komen saja guys. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi amal ibadah untuk saya khususnya dan teman-teman semuanya juga bisa menawar gitu ya kepada tenar pemerintah itu dengan menggunakan preferensi harga sehingga penggunaan produk-produk dalam negeri itu bisa lebih lagi dapat ditingkatkan guys ya. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf atas kekurangannya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah adalah kesalahan saya sendiri. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan bisa di chat ya atau datang saja ke Gedung Sate guys ya, di Biro Pengadaan Barang Jasa. Terima kasih teman-teman. Atau ada yang saya salah menyampaikan, mohon dikoreksi saja. Terima kasih guys. Mudah-mudahan kita semua dalam keberkahan dan dalam kesehatan. Atas perhatiannya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.